Aduh. Iya ya teman-teman, sulit. Iya emang ya. Saya tidak pernah bilang bahwa Bible saya bantah, tidak. Memang saya apa yang tercatat di Bible saya percaya, tetapi saya merasa aneh. Nah, anehnya begini. Saya minta buktinya di mana jalan Pak Ustadz bilang tadi, jalan orang Kristen sesat. Nah, saya minta di Bible saya, kalau Pak Ustadz temukan di mana orang Kristen jalannya itu sesat. Nah, iya. Yang kita baca tadi. Pak Ustadz malah kasih tentang pengajaran. Iya. Pengajaran yang sesat. Apa hubungannya? Apa hubungannya pengajaran yang sesat dengan jalan yang sesat? Pengajaran itu bukan jalan, gitu. Ya. Pengajaran Yesus itu bukan jalan, gitu. Beda lah. Beda. Pengajaran dengan jalan beda, gitu. Baik. Jadi saya begini, Pak Ustadz. Terus kayak gimana? Pengajaran dengan jalan itu apa bedanya? Coba saya mau tanya dulu. Jadi begini. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Enggak. Saya mau. Bentar, Anda maunya mau Anda terus. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Pengajaran Yesus dengan jalan Yesus apa bedanya? Kalau soal pengajaran ya pengajaran, kalau soal jalan ya jalan, Bos. Ya apa bedanya? Kau bilang beda, tapi kau nggak bisa membedakan gimana ceritanya. Iya, apa itu jalan, apa itu pengajaran? Kau bilang kan beda, apa bedanya? Jalan. Tadi Pak Ustadz berkata bahwa di jalan orang Kristen itu jalan orang Kristen itu jalan sesat. Iya kan? Makanya saya bantah. Bantah. Di Bible kami itu Tuhan bersabda bahwa Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oh gitu. Dia ngomong untuk siapa itu? Semua umat. Bukan, dia ngomong untuk Thomas dan Filipus itu. Dari mana? Coba kau baca kitab kau. Gimana kau tadi bawa ayat itu kan? Coba baca, itu dia ngomong untuk siapa? Adakah dia ngomong untuk Kristen? Coba tunjukkan sama saya. Nah, sekarang saya tanya. Tanya lagi, bentar saya jawab dulu pertanyaan saya. Adakah Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen? Tidak ada. Ya jangan pakai ayat itu kau. Kau sendiri bilang kagak ada Yesus ngomong kayak gitu untuk Kristen. Sekarang saya bantah. Bantahlah kitab Yesus, kau. Adakah Yesus? Kan Pak Ustadz yang ngomong. Dari mana Pak Ustadz tahu bahwa akulah jalan kebenaran untuk Thomas dan siapa itu Pak Ustadz ngomong tadi? Ya karena saya baca di kitab kau. Tidak ada Pak Ustadz. Nih, ya, nih. Tidak ada. Ya, nih kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Sama siapa nih? Sama siapa dia ngomong? Thomas, ya. Kata Thomas, Tuhan kami, ya, tidak mana nih? Nih, kata Thomas, Tuhan kami, ya, tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus, ya, kata Yesus kepadanya. Dia ngomong sama Thomas, bukan sama Karisteng. Apa dia ngomong? Gimana? Memangnya Thomas itu Kristen? Nah, Thomas Kristen dari mana? Kau kagak bisa ngibul sama saya, ya? Sejak kapan Thomas jadi Kristen? Sekarang Pak Ustadz bertanya sejak kapan Thomas jadi Kristen. Nah, kalau Thomas bukan Kristen, kenapa Thomas jadi murid Yesus? Lah, memang murid Yesus bukan Kristen memang.
Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus, bukan murid Yesus. Karena Pak Ustadz ngomong, karena pembicaraan saya dengan Pak Ustadz sudah agak lari jauh. Nah, gitu loh. Kau juga yang bawa ke situ. Siapa yang bawa ke situ? Lah, kau yang bahas ke situ? Ya kan kita ngomong. Saya kan Pak Ustadz kan tadi tanya. Kalau Pak Ustadz kan tadi tanya apa perbedaan pengajaran dan jalan, gitu kan? Ya, apa tuh bedanya? Nah, makanya saya. Kok kata kau beda? Makanya saya jelaskan soal jalan. Ya. Itu kan? Soal apa jalan. tuh jalan? Nah, soal jalan itu kan yang setahu saya itu di Kristen, saya pegang sampai sekarang, dari saya masih kecil sampai saya besar, saya pegang bahwa jalan orang Kristen itu tidak sesat, karena di Alkitab kami berkata seperti saya berkata tadi. Lah, Yesus apa bilang, hubungannya dengan Kristen? Yesus ngatakannya akulah jalan, gak ada hubungannya dengan Kristen. Sudah dibilang Yesus nggak ada hubungannya dengan Kristen. Dia ngomong sama Thomas, bukan sama Kristen. Saya tidak mau tahu. Iya, ini gara-gara kebanyakan makan jus tai kayaknya. Aduh. Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz ini kayaknya mabok gitu. Lah, kau yang mabok dari tadi. Kau mau nyambungin Kristen dengan Yesus. Yang Yesus kagak ada bicara tentang Kristen. Mabok kau. Yesus kagak pernah kenal Kristen. Yesus kagak pernah bawa Kristen. Yesus kagak pernah ucapin Kristen. Yesus kagak pernah ngomong dengan Kristen. Lalu kau mau sambung-sambungin Kristen dengan Yesus. Mabok kau. Sekarang saya begini, semenjak saya masuk di Komal Pak Ustadz dari awal sampai saat ini, apakah saya pernah berkata bahwa ada sebutan nama Yesus? Apanya? Kan Pak Ustadz kan bilang, coba kamu jelaskan tentang pengajaran dan jalan. Iya, apa bedanya pengajaran dan jalan apa coba? Nah, kalau saya kan bahas satu persatu. Kalau Pak Ustadz bilang di Kristen itu jalannya sesat, untuk apa di Alkitab, di Bible kami ada tertulis akulah jalan kebenaran dan hidup? Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu untuk Kristen kah atau untuk Thomas kah? Untuk semua. Mana, jangan ngibul kau. Gak ada akulah jalan kebenaran dan hidup itu untuk Kristen. Yesus ngomong gak ada. Ngibul aja kau ini ya. Baca kitab kau yang betul tuh ya. Dia ngomong sama Thomas, bukan sama Kristen. Thomas itu Yahudi. Sekarang saya tanya ke Pak Ustadz. Kalau nanya lagi kau. Pak Ustadz bilang tadi dia ngomong ke Thomas kan? Iya. Untuk kalau memang dia ngomong ayat itu, kata-kata itu untuk Thomas, untuk apa ayat itu ada di Bible kami? Lah, coba Pak Ustadz jelaskan. Baik. Dia ngomong kepada Thomas, untuk apa ada di Bible kau, kan kayak gitu? Iya. Ya, karena Bible kau memuatnya. Bible kau memuat dari perkataan Yesus yang kagak nyambung dengan Kristen. Mana sih? Oh, begitu. Nah, jadi dengan satu poin Pak Ustadz menemukan di Bible kami bahwa ada tema tentang pengajaran yang sesat. Itu sudah cukup kuat bagi Pak Ustadz, begitu? Ya iya, kan tadi saya jelaskan hal pengajaran yang sesat. Pengajaran seperti apa? Kita baca perikopnya. Pertama, dia memanggil Yesus itu Tuhan. Agamanya apa? Kristen kata Anda. Pengajarannya kayak gimana? Memakai nama Yesus, bikin mukjizat, menyembuhkan atas nama Yesus. Nah, itu pengajaran sesat semua tuh ya.
Kan kayak gitu. Makanya Yesus apa habis itu mengusir orang-orang yang pakai nama dia itu, yang sesat itu diusir oleh Yesus. Nah, saya copy ya Pak Ustadz. Saya copy tadi pembicaraan saya dengan Pak Ustadz yang udah lewat itu. Pak Ustadz ngomong bahwa ajaran umat muslim, agama muslim yang benar, gitu kan Pak Ustadz ngomong tadi. Ya iya. Agama muslim yang benar. Nah, sekarang saya mau bertanya begini. Kalau memang agama muslim itu benar di mata semua umat manusia, kenapa banyak orang-orang muslim, bahkan bukan cuma umat muslim, banyak juga ustadz berpindah agama, masuk ke Kristen. Terus kalau dia pindah agama, yang salah agamanya atau orangnya? Saya tanya dulu dia, kalau dia pindah agama, ya yang salah orangnya atau agamanya? Agamanya tetap aja gitu-gitu aja menyampaikan kebenaran, ya. Terus dia tidak mau terima kebenaran, keluar dari Islam. Yang salah orangnya atau agamanya? Di kebenaran, Pak Ustadz berbicara tentang Islam kebenaran. itu agama yang hak, dinul hak, agama yang benar. Kalau dia melepas Islam, berarti orangnya yang kagak benar. Bukan agamanya yang tak benar, tapi orangnya yang melepas itu yang kagak benar, orangnya. Bisa kan bedain kan kayak gitu? Nah, sekarang bisa saya kan? mau bertanya begini. Sekarang begini. Kita berada di satu agama, selain kita beribadah, apa yang kita cari dalam ibadah itu? Lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Memang untuk menyembah Tuhan kita ini diciptakan. Cuma ibadah doang. Cuma ibadah doang. Iya. Menyembah. Iya, menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain. Aneh ya. Oh, apanya yang aneh? Saya pikir itu kalau kayak di Kristen itu kami bukan cuma datang beribadah. Terus? Tetapi di Kristen itu kami cari keselamatan. Iya, ngapain cari selamat? Oh, di Muslim tidak ada. Karena Muslim udah selamat pasti. Makanya tinggal disuruh beribadah aja, di Muslim itu udah pasti selamat. Makanya tinggal Tuhannya nyuruh sembahlah aku, kata Tuhannya. Sejak kapan Muslim selamat? Gitu. Sejak kapan Muslim selamat? Oh, banyak dalilnya. Oh, banyak. Banyak. Oh, jadi saya baru tahu. Oh, jadi di Muslim itu tidak ada. Jadi nggak perlu lagi mencari keselamatan itu, karena Islam itu aja. Islam artinya selamat udah, ya. Yang namanya Islam, bahasa Indonesianya selamat. Ngapain lagi dicari? Kalaunya sudah selamat, ngapain lagi cari selamat? Tinggal ibadah aja lagi. Jadi untuk terakhir, karena ini udah jamnya udah larut malam. Sekarang Pak Ustadz membuat satu komal, terus memakai tema-tema anakku adalah Tuhanku dan lain sebagainya. Di poin yang Pak Ustadz buat di sosial media ini, apa fungsinya? Gitu. Fungsinya ya satu, ya dengarkan ya. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Saya secara pribadi saya sangat menghormati keputusan Pak Ustadz untuk agama Islam yang benar, gitu kan. Tetapi kalau dari saya secara pribadi, lebih baik tidak usahlah kita saling menjatuhkan bahwa agama kita yang benar, kita yang benar. Ya, Bang, saya nggak ada. Gini, saya nggak ada menghina atau menjatuhkan agama yang sudah jatuh duluan. Enggak, Iya, kalau dia sudah jatuh duluan, ngapain saya jatuhkan lagi?
Nggak perlu. Kalau dia sudah hina, ngapain saya hina lagi, Bang? Aduh. Maksud saya begini, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu dari tadi tidak ngerti. Maksud saya, kalau memang agama Pak Ustadz itu yang lebih benar dibandingkan Kristen, tidak usahlah Pak Ustadz. Aduh, agama saya bukan lebih benar. Agama saya agama yang benar, bukan lebih benar. Belajar ngomong dulu lah ente kalau kayak gitu ya. Saya kan cuma kasih masukan doang. Itu pun kalau Pak Ustadz terima atau tidak ya tidak apa-apa bagi saya. Tambah gatalan saya besok ini banyak nongol. Tiap hari ngadapin orang stres masalahnya ya. Karena kalau Pak Ustadz juga mau berbicara tentang Al-Quran, saya juga dulunya pernah belajar Quran. Pernah belajar. Bisa baca? Saya begini, bisa baca? Saya bisa baca Al-Quran. Saya bisa baca Al-Quran. Yakin? Bisa baca bahasa Indonesia. Bisa baca bahasa dari mana Al-Quran itu bahasa Indonesia? Sejak kapan Al-Quran berubah jadi bahasa Indonesia itu kapan? Ya, makanya Pak Ustadz dengar dulu karena saya belum selesai ngomong. Saya itu cari terjemahan bahasa Indonesia. Iya, terjemahan itu bukan Quran. Kacau juga kau ini. Karena saya tidak bisa. Kalau terjemahannya itu bukan Quran, ngaco kau ya. Ini yang orang pada ngantuk gak jadi ngantuk jadinya kalau kayak gini. Kalau terjemahannya itu bukan Quran, Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Oke? Oh begitu ya. Biar kau paham tuh. Kacau juga kau ini. Nggak ada Quran itu bahasa terjemahannya, nggak ada bahasa Indonesia. Oke. Jadi kan tadi kan Pak Ustadz ngomong bahwa umat Kristen itu benar, kan? Apa? Pak Ustadz ngomong tadi umat Islam itu benar. Iya, umat Islam benar, bukan umat Kristen. Jangan kau pelintir-pelintir perkataan saya. Nggak ada benernya Kristen itu. Ini terserah saja. Saya memang dari kecil saya Kristen, Pak Ustadz bilang tidak benar atau apa. Saya karena di kitab saya diajarkan bahwa kalau orang berbicara ini ampunilah dia. Nah, sekarang saya Pak Ustadz ngomong tadi bahwa umat Islam yang benar. Saya tidak bilang lebih benar, tapi saya bilang yang benar. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau memang Islam yang benar di negara Republik Indonesia ini, masjid berdiri ada beberapa banyak. Yang maksud saya itu umat Muslim sudah beberapa negara yang dia masuk di luar Arab, Pakistan dan negara-negara yang lain kayak Qatar begitu. Kenapa? Kurang ngerti saya. Anda ngomong apa masalahnya? Enggak. Jadi begini. Jadi saya tanya di negara kita itu di negara ini Ustaz, di luar Arab ya kan, di luar Arab, di luar Qatar, baru di luar Palestina gitu kan, sudah beberapa negara yang Muslim masuk. Seluruh dunia masuk Muslim itu? Siapa bilang? Gak tahu kau? Saya pernah ke Perancis. Saya tidak pernah menemukan masjid di sana. Kau pernah ke Perancis kapan? Kapan kau ke Perancis? Bisa bahasa Perancis kau? Saya ke Perancis 2019, tapi saya tidak pernah menemukan masjid. Mau itu ada atau tidak, tapi saya tidak pernah melihat masjid di sana. Kapan kau ke Perancis 2019? Mana paspornya, mana paspor? Paspornya coba tunjukkan sama saya.
paspornya sudah dibawa oleh banjir. Ngibul kau ah. Paspornya udah dibawa oleh banjir pula alasan kau. Kacau ah. Macam mana pula banjir bisa bawa paspor kau? Ya wajar lah, karena kan paspor saya itu kan seringkali kan ada juga di handphone, ada juga di dompet. Kalau saya lagi sibuk untuk mengangkat barang, ya kan, menyelamatin orang tua, kakak, beradik, ponakan, saya mau sibuk lagi dengan paspor saya. Oh, iya. Bisa bahasa Perancis emang? Saya tidak tahu bahasa Perancis karena saya cuma. Oh, tapi pernah ke Perancis gitu? Ngapain di sana? Mulung gitu? Tidak, saya cuma jalan-jalan aja. Emangnya nggak bisa jalan-jalan orang kaya, kawan-kawan ya. Orang kaya rupanya. Bukan orang kaya, Pak Ustadz. Apa? Orang kaya sih, tapi kan saya kan cuma bertanya doang. Nih kau kau katanya pernah ke Perancis, nggak pernah lihat masjid di Perancis. Nih masjid di Perancis tuh. Nah itu kan saya ngomong tadi ke Pak Ustadz. Saya tidak pernah lihat masjid di Perancis. Mau itu ada atau tidak, tapi saya tidak lihat. Iya, tidak lihat berarti kau kagak jalan-jalan. Berarti kau sampai Perancis ya, turun di bandara, masuk rumah, kagak jalan lagi kau berarti. Berarti kayak gitu. Habis itu kau tidur 1 minggu, balik lagi naik pesawat balik ke Indonesia. Pantes kau cuma tidur di Perancis gitu, sampai bandara Perancis, masuk rumah, tidur seminggu, keluar rumah langsung balik ke Indonesia ya. Mana kau lihat masjid kalau kayak gitu? Kau aja tidur di situ. Makin malam makin aneh ini. Tadi Pak Ustadz bilang tentang Adam. Adam itu apa tadi Pak Ustadz ngomong? Ke Adam lagi nih. Habis Perancis ke Adam pula. Enggak, saya tanya Pak Ustadz. Iya. Adam itu apa? Apa? Adam itu apa tadi Pak Ustadz ngomong? Manusia pertama. Manusia pertama. Iya. Manusia pertama ya. Coba Pak Ustadz baca ini. Apa tuh? Bisa Pak Ustadz baca ini? Kagak kelihatan. Apa tuh? Bacainlah kau. Ini di mana itu? Ini apa Pak Ustadz? Itu di mana itu? Apa ini? Itu di mana itu? Tuh kan, atasnya Roma kan berapa? Roma berapa? Roma berapa? Ini Roma 5. Nomor Roma 5:12. Oh, ya. Terus apa yang dikatakan? Tadi kan Pak Ustadz ngomong bahwa Adam itu manusia pertama di umat Muslim. Iya kan? Terus kenapa di Bible kami mencatat Adam dan Kristus? Sejak kapan itu Paulus ketemu Adam? Berani-beraninya dia ngomong tentang Adam. Kapan Paulus ketemu Adam dulu? Saya mau tanya balik. Kita baca ya. Saya tanya dulu, kapan Paulus ketemu Adam? Kau ini kan, tanya juga. Ini kan Ustadz, itu kan tulisan Paulus, betul nggak? Iya, makanya ya, tulisan Paulus kita baca. Tulisan Paulus, kapan Paulus ketemu Adam? Iya, Pak Ustadz tanya kapan Paulus ketemu Adam. Gitu kan? Iya. Bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak baca perikodnya? Sebelum kita baca, ya sejarahnya di mana Adam ketemu Paulus. Itu dulu. Kalau nanti dulu kita lihat dulu ya sejarahnya kapan Adam ketemu Paulus, baru kita baca isinya apa. Saya tidak tahu sejak kapan Paulus ketemu sama Adam. Kau aja nggak tahu Paulus ketemu Adam kapan, nggak tahu, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ada tulisan tentang Adam, mana bisa dipercaya?
Mana bisa dipercaya Paulus nulis tentang Adam ah. Iya. Kacau. Makanya saya tanya ke Pak Ustadz, kenapa di Bible kami ada manusia pertama, Adam dan Kristus? Itu mungkin Adam orang Prancis itu. Bukan Adam manusia pertama itu. Di sini kan ayat 12 dia bilang, sebab itu sama-sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Tuh. Oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjajar kepada manusia orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Telah berbuat dosa. Jadi ceritanya apa? Nah, tadi Pak Ustadz ngomong bahwa Adam itu manusia pertama. Sedangkan di sini di Bible kami mencatat bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Terus? Justru maksud saya, pendapat saya, kalau memang ini Adam manusia pertama di umat Muslim, kenapa harus ada di Bible kami? Lah, nggak ada di situ di kitab kau itu dikatakan itu Adam manusia pertama. Jangan-jangan itu Adam dari Prancis tadi. Nah, terus ini siapa? Makanya kau baca dulu itu Adam manusia pertama atau Adam dari Prancis. Saya tanya, kalau Pak Ustadz bilang ini bukan Adam, ini tulisan apa ini? Ya makanya, coba kau baca sampai selesai Adam manusia pertama atau bukan itu. Pak Ustadz nggak bisa jawab ya tentang ini. Bukan nggak bisa jawab, itu Adam yang mana itu? Ya makanya Pak Ustadz buka di situ supaya Pak Ustadz bisa tahu. Saya udah buka di sini, nggak ada ditulis Adam manusia pertama, nggak ada. Iya, coba kamu baca. Sudah saya baca, nggak ada di sini tulisannya Adam manusia pertama yang di kitab kau itu. Tidak ada. Ya kalau memang tidak ada. Adam dari mana itu di kitab kau itu? Adam dari Prancis. Ya kan? Nah, di sini perikopnya ini dikasih tentang perikop. Apa itu? Ustaz. Ya iya. Terus apa hubungannya kau jelaskan Kristus itu sama saya? Adam manusia pertama dengan Kristus, dengan maut, dengan apa lagi? Bingung saya penjelasan kau ini, bingung. Kenapa Iya. Ustaz bingung? Kenapa Iya. Ustaz yang ngomong tadi bahwa Adam manusia pertama? Kenapa? Iya, kalau Adam itu kita kenalin namanya manusia pertama. Nah, sekarang ku pertanyakan tuh, yang di kitab kau tertulis tuh Adam manusia pertama atau Adam dari Prancis itu? Atau Adam dari Hong Kong atau gimana? Kacau kau ini. Saya cari ya. Bentar, Cari dulu lah. Itu pastikan dulu Adam manusia pertama itu, bukan Adam dari Hong Kong atau dari Prancis ya. Lama-lama jadi Adam Sari juga itu. Minum dulu, saya minum Adam Sari ini. Nah, ini baca ini. Apa katanya? Coba Pak Ustadz baca di ayat 14. 14. Apa katanya? Tadi Pak Ustadz ngomong tidak ada kata Adam kan? Nah di sini kata Adam banyak. Coba apa tuh? Bacain lah, bacain. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Zaman Adam, zaman kapan itu? Nah, kapan zamannya itu? Pak Ustadz tadi. Nah di sini ayat 14. Sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Zaman Adam itu kapan itu? Nah, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Lah, saya mau tanya dulu, zaman Adam itu kapan? Zaman Adam. Kenapa? Zaman Adam itu kapan? Zaman Adam, zaman pertama. Enggak ada tertulis zaman pertama di situ. Allah menciptakan manusia pertama siapa, saya mau tanya? Lah,
Kalau saya kan jawab Adam tadi, tapi kau bantah. Kalau Adam itu manusia pertama, ya kenapa ada di kitab kau? Ya saya bilang mungkin itu Adam dari Prancis atau Adam dari Hong Kong. Kalau yakin kau itu adalah di kitab kau itu Adam manusia pertama, carikanlah sama saya. Tertulis Adam manusia pertama gitu. Oke, tunggu bentar. Soalnya banyak yang nama Adam ya. Gimana sih kau ini? Saya cari ya. Oh, cari dulu. Apa ini? Wah, nyari sampai di Jeddah, teman-teman. Sulit emang ya pertanyaan saya, nyari di Bible ada manusia pertama gitu ya. Saya itu puyang teman-teman, nggak ngerti apa yang dia katakan gitu. Makanya sedikit banyak saya kerjain aja udah. Suram mudah masalahnya. Aduh sampai gigi. Aduh. Tuh hilang kan? Hilang sendiri dia. Aduh, hilang sendiri dia. Aduh. Kacau teman-teman. Aduh. Sakit dada saya. Ya udahlah teman-teman. Teman-teman semuanya, di tempat saya udah 1:30 malam. Saya mau istirahat dulu ya teman-teman ya. Besok lagi kita sambung ya. Saya akan kembali besok ya. Kawan-kawan semuanya, saya mau istirahat dulu ya. Yang di YouTube juga ya. Tapi sebelum kita istirahat ya, kita berdoa bersama ya. Teman-teman semuanya ya, saya berterima kasih kepada pemberi gift ya. Gift yang Anda berikan saya gunakan untuk ibadah dan saya gunakan untuk menunjang dakwah. Dan teman-teman apabila ingin ikut beramal jariah, ingin ikut berdonasi untuk adik-adik kita ya, untuk membelikan mushaf Al-Quran ya di seluruh Indonesia, baik di pondok pesantren, di TPQ atau yayasan, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang saya sematkan ini ya kawan-kawan semuanya. 082156568866. Mana nih? Ini ya teman-teman, sekali lagi ya saya sematkan. Nih, minta nomor rekeningnya lewat WA aja ya kawan-kawannya. Nah, aduh, sabar. Kalau minta nomor WA di lewat nomor rekening lewat WA aja. Ini juga nomor Dana ya kawan-kawan semuanya. Ini juga nomor Dana. Terima kasih yang di YouTube juga ya kawan-kawan yang di YouTube. Syukron untuk Rabbani Raya yang di YouTube juga ya, yang memberikan sedikit rezekinya. Saya gunakan untuk para penghafal Al-Quran. Kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa bersama untuk beristirahat ya. Di tempat saya ini hujan lebat teman-teman, udah jam 12:30 malam ya. Kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga live ini menjadi jalan asbab hidayah bagi orang di luar agama Islam, dan semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita yang positif gitu ya. Dan kita berdoa semoga diselamatkan dalam beragama, istiqomah dalam Islam, dimatikan dalam Islam dengan iman dan dengan husnul khotimah ya teman-teman semuanya. Silakan catat nomor saya tuh ya teman-teman, 082156568866. Habis live streaming nanti akan saya balas satu persatu di WA tersebut. Dan jangan lupa pula ya teman-teman, kalau Anda ingin ketemu saya bisa di tanggal 12 di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri ya, di hari Jumat. Mari kita sholat Jumat bersama di sana ya. Tanggal 11 saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta ya, nginapnya di Hotel Bidakara selama 5 hari. Kita menghadiri milad api dan podcastnya Koh Donditan, serta juga saya juga menghadiri ini ya sholat Jumat
mengimami sholat Jumat di Masjid Korlantas Polri Jakarta Selatan, Masjid At-Taqwa gitu ya. Kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya, datang Jumat ini ya ke Masjid At-Taqwa Korlantas Polri. Baiklah teman-teman semuanya yang di YouTube dan yang di TikTok, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, selamat beristirahat. Salam untuk Anda dimanapun yang berada di Indonesia atau di belahan bumi manapun ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok ya, ba'da Isya. Oke, saya izin pamit dulu untuk istirahat. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, selalu dalam rahmatnya sekeluarga, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru di Kelurahan Cempaka. Ya teman-teman, izin pamit dulu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minni, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.